wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Cynthia Devi Maharani dari NPM 2288203001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu model pembelajaran, yaitu Student Centered Learning, dan juga bagaimana penerapannya pada kelas nanti. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih Student Centered Learning itu. Nah, Student Centered Learning adalah salah satu model pembelajaran yang berfokus pada siswa atau peserta didik, sehingga peran mengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, pada model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk menjadi aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab untuk menemukan sumber-sumber informasi yang dapat menjawab pertanyaan atau memiliki kemampuan yang dapat membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan dengan sumber-sumber belajar tanpa harus bergantung pada orang lain atau guru. Nah, di sini murid itu mencari sendiri bagaimana metode yang akan dia pelajari, materi apa yang harus dia ketahui, dan juga keterampilan apa yang harus dikuasai. Dan guru hanya menyalurkan sebuah materi atau sebuah judul gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik. Untuk yang pertama adalah siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sedang dipelajarinya. Nah, pada poin ini siswa mengembangkan pengetahuannya sendiri. Nah, jika pada saat itu guru memberikan suatu materi, tapi tidak hanya semua, nah siswa itu mencari mengembangkan sendiri terlebih dalam tentang materi tersebut. Dan selanjutnya, memanfaatkan banyak media belajar. Nah, pada metode ini, siswa dapat menggunakan berbagai media seperti PowerPoint, buku panduan, jurnal, internet, atau sebagainya. Selanjutnya, guru berfungsi sebagai fasilitator dan evaluasi. Nah, guru hanya mendampingi siswa dalam proses pembelajaran dan juga sebagai fasilitator untuk nanti murid dapat berkonsultasi kepada guru. Selanjutnya, fokus pada proses pengembangan aspek, pengetahuan, dan sistem keterampilan yang akan diperoleh. Dalam pembelajaran ini, murid difokuskan untuk selalu mengembangkan keterampilannya sendiri. Jadi, dituntut untuk mandiri. Selanjutnya, iklim belajar yang diciptakan lebih kolaboratif, suportif, dan kooperatif. Nah, dalam model pembelajaran ini lebih banyak dari murid dianjurkan untuk membuat group discussion untuk sharing apapun yang terkait dengan pembelajaran. Dan selanjutnya siswa dan guru mengalami proses belajar bersama. Dan yang terakhir, suasana kelas ramai. Karena adanya interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya, kelas ini menjadi ramai. Jadi, kelas lebih aktif daripada model pembelajaran yang teacher-centered learning. Selanjutnya, model pembelajaran ini memiliki kelebihan, yaitu dengan adanya pendekatan SEL, siswa dituntut untuk aktif sehingga motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran lebih kuat. Nah, lebih aktif itu di sini kegiatannya siswa dapat mengajukan pertanyaan ataupun mempresentasikan suatu materi di dalam kelas. Jadi motivasi siswa untuk belajar itu semakin tinggi karena siswa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan selanjutnya, tumbuhnya suasana demokratif dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antara siswa. Di sini terdapat sharing session kepada antara teman dengan teman yang lainnya. Jadi, suasana demokratis pada pembelajaran ini lebih aktif, lebih nyata, dan juga sangat saya akui pembelajaran ini sangat bagus. Dan selanjutnya,
mengenalkan berbagai macam gaya belajar. Dengan pendekatan SEL akan terdapat banyak gaya belajar. Misalnya di sini terdapat kuis, diskusi, presentasi, dialog, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini SEL juga memiliki kekurangan, yaitu student center learning membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, karena adanya discussion dan juga mendalami materi secara mandiri, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Selanjutnya yang kedua, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Nah, bagi siswa yang dengan tipe introvert atau pendiam, pemalu itu saya rasa lebih susah untuk metode pembelajaran ini karena mereka kurang percaya diri dan juga pemalu itu dapat menghambat proses belajar mereka. Dan selanjutnya pendekatan SEL ini tidak bisa diimplementasikan pada kelas yang besar. Nah, kelas besar ini yang dimaksudkan adalah kelas dengan murid yang banyak dan juga besar. Nah, karena ini bisa juga akan terjadi kegaduhan pada kelas tersebut. Dan berikut ada salah satu contoh model pembelajaran SEL, yaitu saya di sini mengambil salah satu contoh, yaitu doing self-observing other experience, atau model ini menyarankan bahwa kegiatan pembelajaran ini melibatkan beberapa macam pengalaman atau beberapa macam dialog. Nah, di sini murid dapat mempresentasikan suatu pengalaman atau dialog secara yang biasanya terjadi di sekitar siswa. Nah, dan berikut ada prosedurnya. Yang pertama, para siswa ini akan membentuk kelompok, kurang lebih per kelompok itu terdiri dari 3 anggota. Dan selanjutnya, perwakilan salah satu kelompok akan mengambil satu gulungan kertas secara acak. Dan selanjutnya, dari kertas yang diambil terdapat sebuah gambar atau situasi, dan para siswa membuat dialog singkat yang berkaitan dengan gambar. Nah, gambar dalam dialog ini tidak boleh dijelaskan secara gamblang, yaitu nanti akan dipresentasikan dengan adanya clue-clue tersebut. Karena setelah para siswa berdiskusi dengan kelompoknya, maka dialog tersebut akan dipresentasikan di depan kelas, dan untuk kelompok lain diharapkan menebak situasi yang cocok dalam percakapan atau dialog yang dipresentasikan tersebut. Nah, jadi di sini ada interaksi antara satu kelompok dan juga ada interaksi dengan kelompok yang lain gitu. Nah, jadi kesimpulan pada model pembelajaran ini yaitu dapat menciptakan pembelajaran yang aktif. Murid akan aktif mencari data, menguji hipotesis, mengamati fenomena, berkolaborasi, dan memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, tercipta otonomi pada murid karena murid dapat menetapkan tujuan, memantau, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, terdapat motivasi intrinsik pada siswa. Ketika murid dapat memilih apa yang dipelajari, semangat untuk belajar pada murid itu dapat datang sendirinya, dan juga murid tidak akan merasa bosan karena dia yang akan menguasai pada proses pembelajaran tersebut. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan, dan juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Cynthia, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.